Panggilan untuk diri sendiri itu banyak sekali, dan menariknya, setiap kata punya cerita. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, saya. Kita sering sekali memakai kata saya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebenarnya, apa arti dan fungsi kata saya? Kata saya adalah kata ganti orang pertama, yaitu kata yang dipakai untuk menyebut diri sendiri saat berbicara. Contohnya, saya mau pergi. Saya sudah makan. Nama saya. Kata saya biasanya digunakan dalam situasi yang sopan, formal, atau belum akrab. Misalnya, saat berbicara dengan orang yang lebih tua, guru, atasan, orang baru dikenal, atau dalam situasi resmi. Menggunakan kata saya menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Menariknya, kata saya bisa dipakai hampir di semua situasi. Kalau kita bingung harus pakai kata apa, memakai kata saya biasanya paling aman. Karena kata ini netral, sopan, dan mudah diterima oleh siapa saja. Selain itu, penggunaan kata saya juga bisa membuat komunikasi terasa lebih profesional dan lebih serius. Misalnya dalam wawancara, presentasi, pidato, atau saat berbicara di depan umum. Jadi, walaupun terlihat sederhana, kata saya sebenarnya punya peran penting dalam cara kita berkomunikasi. Kedua, aku. Kata aku adalah kata ganti orang pertama, yaitu kata yang dipakai untuk menyebut diri sendiri saat berbicara. Contohnya, aku mau pergi, aku sudah makan, aku capek hari ini. Kata aku terasa lebih santai, lebih dekat, dan lebih pribadi. Biasanya kata aku dipakai saat berbicara dengan teman, keluarga, orang yang sudah akrab. Penggunaan kata aku bisa menunjukkan kedekatan dalam hubungan. Misalnya, saat kamu berbicara dengan sahabat, mengatakan aku terasa lebih natural. Contoh, aku mau cerita sesuatu, aku butuh bantuanmu. Dalam puisi atau cerita, kata aku juga sangat sering dipakai. Karena kata ini bisa mengekspresikan perasaan yang lebih dalam dan lebih jujur. Namun, penting juga memahami situasi. Menggunakan kata aku kepada orang yang baru dikenal atau dalam situasi resmi bisa terasa kurang sesuai. Jadi, kata aku bukan sekadar kata sederhana, ia bisa menunjukkan kedekatan, kejujuran perasaan, suasana santai, dan hubungan yang lebih personal. Ketiga, gue. Kata gue adalah kata ganti orang pertama, yaitu kata yang dipakai untuk menyebut diri sendiri saat berbicara. Contohnya, gue mau makan, gue lagi capek, gue nggak tahu. Kata gue termasuk bahasa gaul yang sangat populer, terutama di Jakarta dan sekitarnya. Namun sekarang, kata ini juga sudah banyak dipakai di berbagai daerah. Karena pengaruh media, pergaulan, dan internet, kata gue terasa lebih santai, bebas, dan akrab. Biasanya dipakai saat berbicara dengan teman sebaya, sahabat, orang yang sudah sangat dekat, atau dalam suasana tidak resmi. Contoh, gue tunggu lo di sana. Gue udah bilang dari tadi. Gue senang banget hari ini. Penggunaan kata gue bisa menunjukkan rasa percaya diri dan keakraban dalam pergaulan. Namun, penting juga memahami situasi menggunakan kata gue kepada orang yang lebih tua, atasan, guru, atau dalam acara resmi. Bisa dianggap kurang sopan. Karena itu, kita perlu bisa menyesuaikan cara bicara dengan tempat dan lawan bicara. Menariknya, di dunia konten dan media sosial, kata gue sering dipakai karena terasa lebih natural, lebih jujur, lebih dekat dengan penonton. Keempat, aneh. Kata aneh adalah kata ganti orang pertama, yaitu kata yang dipakai untuk menyebut diri sendiri saat berbicara. Kata ini sering dipakai dalam bahasa Betawi dan juga di beberapa komunitas pergaulan. Contohnya, aneh mau pergi dulu, aneh belum makan, aneh kurang setuju. Penggunaan kata aneh biasanya terasa santai, akrab, dan punya nuansa khas pergaulan tertentu. Dalam percakapan seperti ini, suasananya terasa lebih dekat dan tidak formal. Kata aneh memberi kesan gaya bicara yang unik dan khas. Menariknya, dalam media sosial, kata aneh kadang dipakai untuk memberi kesan santai, lucu, atau membangun karakter tertentu dalam penyampaian. Kelima, beta. Kata beta adalah kata ganti orang pertama,
yaitu kata yang dipakai untuk menyebut diri sendiri saat berbicara. Kata ini sering dipakai di Maluku dan beberapa daerah di Indonesia bagian timur. Contohnya, beta mau pergi. Penggunaan kata beta biasanya terasa santai, akrab dan menunjukkan identitas daerah. Kata ini juga sering terdengar dalam percakapan sehari-hari. Menariknya, ketika seseorang memakai kata beta, orang lain bisa langsung menebak asal daerah atau latar budaya penuturnya. Kata beta memberi warna khas dalam cara berbicara. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bagian dari identitas dan kebanggaan daerah. Keenam, awak. Kata awak adalah kata yang menarik dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Kata ini bisa dipakai sebagai kata ganti orang pertama maupun orang kedua, tergantung daerah dan kebiasaan. Kata awak dipakai di beberapa daerah seperti Melayu, Riau, Sumatera, dan sebagian Kalimantan. Contohnya sebagai kata ganti diri sendiri. Awak mau pergi. Namun di tempat lain, kata awak juga bisa berarti kamu atau Anda. Contohnya, awak dari mana? Artinya menjadi orang yang diajak bicara. Inilah yang membuat kata awak unik. Satu kata, tetapi maknanya bisa berbeda tergantung budaya dan konteks. Penggunaan kata awak biasanya terasa santai, akrab dan menunjukkan identitas daerah. Selain itu, kata ini juga memberi warna dalam bahasa Indonesia karena menunjukkan bahwa bahasa kita kaya dan beragam. Kalau di daerah kamu ada kata lain yang belum disebut, tulis di komentar ya, nanti kita bahas di part 2.